warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Giranapsi dari kelas PGMI 6C dengan NIM 191240106. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Kita tonton terus videonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan pelajaran matematika materi pecahan sederhana untuk kelas 3 SD. Nah, tujuan kita mempelajari pecahan pertama untuk mengenal pecahan sederhana, misalnya setengah, seperempat, sepertiga, dan seperenam. Yang kedua, membaca dan menulis lambang bilangan. Yang ketiga, menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan berbagai bentuk gambar dan sebaliknya. Dan yang keempat, membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan dalam lambang. Dan yang dan yang kelima, membandingkan dua pecahan. Dan yang keenam, memecahkan masalah yang melibatkan nilai pecahan. Kring-kring. Oke anak-anak, kita bertemu minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita ulangan materi pecahan ya. Gimana inilah, aku kan gak paham tentang pecahan. Aku juga sama lagi, gak begitu paham. Gimana kalau nanya ke Joko? Dia pasti tahu. Joko, kamu paham gak materi tentang pecahan? Ajarin aku dong sama Lala. Wah, boleh dong. Berbagi itu kan indah. Oke teman-teman, sebelumnya apa yang kalian ketahui seputar tentang pecahan? Mari kita diskusikan bareng-bareng ya. Bilangan yang terdiri dari penyebut dan pembilang. Bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, bukan? Betul sekali. Pengertian pecahan. Bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika. Dinyatakan menjadi A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan A, B adalah bilangan bulat serta B tidak atau sama dengan 0. Nah, pecahan itu pertama bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Kemudian pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian pecahan dan fungsi dari pecahan. Nah, A per B. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa adanya dalam pecahan itu ada A dan juga ada B, di mana A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Jadi A per B. Nah, ini contohnya ya. Ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarganya di rumah. 1, 2, 3. Nah, kemudian setiap pizza dipotong menjadi 2 bagian. Setiap pizza dinyatakan dengan pecahan 1 per 2. 1 per 2 itu bagaimana ya? Coba kita lihat. Oke, kita bagi 2 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi pizza yang dibagi 2 itu bilangan pecahannya disebut 1 per 2, di mana 1 itu adalah bagian yang akan diberi ke setiap anak dan 2 itu jumlahnya, jumlah yang dipotongnya. Terus gimana Joko? Nih ya, aku kasih contoh lagi. Ada 5 per 6. Nah, di mana 5 itu sebagai pembilangnya dan 6-nya itu sebagai penyebutnya. Ada lagi nih 2 per 8, di mana 2 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya punya gambar ada 2 pizza ya.
Nah, coba saya mau tanya, ada berapa potong nih dalam satu pizza di sini? Berapa? Iya betul, ada 3 potong. Nah, satu potong ini dalam bentuk pecahannya disebut berapa ya? Berapa? Iya betul, 1/3. Kenapa 3? Karena jumlah seluruhnya ada 3, jadi 1/3. Nah, dibacanya nih, ini maaf ya, maaf ini saya salah menulis, harusnya 1/3. Jadi bilangan 1/3 itu bisa juga disebut dengan 1/3 atau bisa disebut juga dengan 1/3. Ada lagi nih gambar pizzanya. Nah, ini lebih banyak lagi potongannya. Nah, di sini ada berapa ya? Berapa potong? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong. Nah, untuk satu orangnya dalam bentuk pecahannya itu berapa ya? Berapa? Betul sekali, 1/8. Udah mulai pada paham ya? Nah, di sini jadi 1/8 itu bisa dibaca juga dengan 1/8. Oke, ingat ya. Nah, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar-gambar di bawah berikut. Nah, di sini bukan hanya berbentuk lingkaran saja ya, seperti gambar-gambar pizza sebelumnya. Pecahan juga bisa dalam bentuk segi 5, kemudian kotak, bisa juga segitiga. Yang penting gambarnya itu simetris, pemotongannya juga simetris. Jadi bisa dibagi 2, dibagi 3 itu sama gitu nilainya, jumlahnya, ukurannya. Oke. Nah, di sini saya punya latihan soal. Oke. Itu jawabannya salah ya. Bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu, oke, coba ada yang bisa jawab? Berapa? Nah, jadi betul sekali 3/6 karena di sini hijaunya ada 3 dan jumlah keseluruhannya ada 6. Jadi disebutnya 3/6. Wah, pada pinter-pinter banget nih semuanya. Nah, aku mau tanya lagi nih teman-teman. Menurut kalian 1/2 dengan 1/4 besaran mana? Besaran 1/4, ya kan? Jadi jawabannya besaran 1/2 karena potongan 2 pizza akan lebih besar ketimbang pizza yang dipotong 4. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/4. Nih, aku punya soal lagi nih. 2/8 dengan 2/4 lebih besar mana? Ayo. Besaran 2/4, bukan Joko? Fix 2/4, ya kan Joko? Wah, bener banget nih, jawabannya adalah 2/4. Wah, udah pada hebat sekali nih teman-teman. Gimana teman-teman? Ada gambaran bukan? Alhamdulillah. Makasih banyak ya Joko, kamu baik sekali. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di rumah. Iya, supaya tidak lupa. Jangan lupa kalian belajar lagi ya di rumah. Lagi pada ngomongin apaan sih? Ikutan dong. Hahaha, telat kalian. Ya udah yuk pulang. Tamat. Baik teman-teman, kali ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pecahan sederhana ini adalah daerah yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian atau lebih ya. 1 dari 2 bagian disebut juga 1/2 atau 1/2. 1/2 dapat ditulis 1/2. Nah, untuk yang lainnya ada 1/3, 1/4, 2/4, 3/5. Yang 1/1 adalah contoh dari pecahan ya teman-teman. Pecahan adalah bagian dari sesuatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Baik teman-teman, alhamdulillah materi yang sudah saya sampaikan telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi yang menonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.